Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang benda di sekitarku untuk siswa sekolah dasar kelas 3. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian benda. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui macam-macam bahan benda. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui cara mengurangi sampah plastik. Pada bahasan pertama, kita akan membahas apa itu benda. Benda adalah segala yang ada di alam yang berwujud. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Misalkan seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam sifat benda. Yang pertama yaitu ada benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan ukuran tetap. Bentuk benda padat selalu tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Ada juga sifat benda padat, yaitu bentuk dan besarnya tetap. Yang kedua, menempati ruangan mempunyai massa atau berat. Yang ketiga, dapat disentuh dan dipegang. Dan yang terakhir yaitu memiliki volume tetap. Contoh benda padat yaitu kayu, besi, dan batu. Yang kedua yaitu ada benda cair. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Sifat benda cair antara lain yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Dan yang kedua, benda cair memiliki isi yang tetap. Contoh dari benda cair adalah susu, sirup, kecap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada benda gas. Benda gas adalah salah satu bentuk wujud benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Dan biasanya benda gas tidak dapat dilihat oleh manusia. Sifat benda gas antara lain yaitu mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Yang kedua, bentuknya tidak tetap. Contoh dari benda gas adalah udara di dalam balon dan juga asap. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas macam-macam bahan dasar benda. Disimak videonya ya. Yang pertama yaitu benda terbuat dari kayu. Banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Berikut adalah contoh benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Pohon tersebut biasanya ditebang dari hutan. Setelah menebang hutan, sebaiknya kita melakukan reboisasi. Karena fungsi hutan antara lain yaitu untuk menyerap air hujan. Dan jika hutan tersebut ditebang, akan membuat aliran air terganggu. Selain benda terbuat dari kayu, ada juga benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan koran. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Berikut adalah contoh benda yang terbuat dari kertas. Selain benda terbuat dari kertas, ada juga benda terbuat dari plastik. Banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik karena plastik murah dan tahan lama. Sifat dari plastik antara lain yaitu tidak dapat menyerap air atau tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Dikarenakan plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Berikut adalah contoh benda yang terbuat dari plastik. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah mengurangi atau reduce. Mengurangi di sini contohnya ketika kita berbelanja, sebaiknya kita membawa tas tersendiri, sehingga kita tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua ada menggunakan kembali atau reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Dan yang terakhir adalah mendaur ulang atau recycle.
yaitu daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik, sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.